Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh pengurus BKM Masjid Rotul Akmal beserta jajarannya yang kami hormati, para asatidz dan Jamiatul Hujjaz, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami hadirin al-hadirat rahimakumullah. Sembari kita duduk beriktikaf di rumah Allah ini, teruslah kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan anugerah yang begitu banyak kita terima. Apalagi di malam ke-27 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan serta keluangan waktu. Semoga kita berharap agar apa yang kita upayakan ini berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengajarkan tatanan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan umat Rasulullah yang beruntung, yang atas izin Allah telah akan mendapat syafaat dari beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, pada malam hari ini yang menjadi judul ceramah kita adalah natijah pulang kampung, atau dalam bahasanya filosofi pulang kampung. Itu bahasa keren itu. Kalau cerita tentang pulang kampung, ada dua prospeknya atau pendekatan persuasifnya, ada dua. Yang pertama pulang kampung di dunia, yang kedua pulang kampung ke akhirat. Tadi jalan Singamangaraja Pak macet. Karena ada dua season pulang kampung. Yang pertama oleh Pemprov Su, yang kedua oleh Pemkab Kota Medan, Pemko Medan. Rame Pak, macet jalan. Tanya orang itu sama saya, Ustadz gak ikut pulang kampung sama orang itu? Sebetulnya aku mau sih, aku bilang. Cuman pulang kampung sama orang itu merbahaya. Merbahaya itu begini Pak. Filosofi pulang kampung di dunia ini, walaupun dibikin pulang kampung gratis, tapi itu susah. Susahnya banyak juga orang yang tak pulang kampung. Banyak tak pulang kampung. Bang Anwar nggak tahu aku pulang kampung apa enggak pulang. Nah, berarti sama, aku pun pulang. Bang Anip aku nggak tahu pulang kampung atau enggak. Kalau udah tua biasanya jaga kampung. Biasanya gitu. Kenapa? Kenapa orang enggan pulang kampung? Sebelum cerita kampung akhirat Pak, kan gitu. Pulang kampung dunia saja orang enggan. Banyak kawan-kawan yang di Medan ini difasilitasi untuk pulang ke kampung, itu pun masih gak pulang. Pertanyaannya kenapa? Paling tidak ada 3 hal yang berkaitan dengan pulang kampung itu. Pertama, pulang kampung itu perlu bekal. Perlu bekal. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Jadi jangan cerita pulang kampung itu gak disuruh Allah, disuruh. Kalau ada kalian udah hebat di kampung ini, kalau gak pulang kampung, tak ada hebatnya itu. Maaflah. Maaf. Aku Pak selama merantau di Medan ini, sekali aku tak pulang. Itu pun setelah mama meninggal. Ayah sudah meninggal dulu waktu masih kecil saya. Mertua sudah meninggal, mertua laki-laki sudah meninggal, perempuan sudah meninggal. Dan begitu meninggal mama itu, semua menunjukkan arogansinya. Ya segitu. Karena walaupun tua mak itu meninggal waktu itu
berumur 81 tahun. 79, 80 masih bisa kita diaturnya. Dibilangkannya pulang kampung kau nak, semua ikut. Tapi setelah hadiah tiada Pak. Memang betul kata ramai-ramai itu. Kalau sudah tiada baru terasa. Betul. Maksud saya apa Pak? Beruntunglah Bapak yang masih mau pulang kampung ataupun menjaga kampungnya, kan gitu. Nah, kan gitu. Artinya, kalaupun kita misalnya sudah tinggal di Medan ini, artinya jadikan Medan ini merupakan kampung kita, tetapi anak-anak kita tetap pulang ke kampung. Itu aja. Jadi waktu itu Pak dibilangkan kakak-kakak kita lah mulai. Aku anak nomor 5. Kakak 4 baru aku nomor 5. Baru adikku 1. Dibikin orang itu peraturannya. Inilah peraturan ini. Sebetulnya peraturan yang tak tertulis. Bukan konstitusi. Bukan. Tak tertulis. Dia bilang gini. Tahun depan hari raya kita berkumpul di rumahku, kata kakak yang paling besar. Mengingat perkumpulan itu ada nilai historisnya, enak Pak pulang kampung itu. Nanti minta izin, minta maaf, sama-sama berkumpul. Mengingat persatuan itulah, oke Kak, oke. Diputuskan hari raya selanjutnya di rumah kakak nomor 2. Udah gak di kampung kita lagi Pak. Udah ke Air Batu Bang. Sama Purraja pindah ke Air Batu. Nah, oke. Masuk kakak nomor 3, udah pindah ke Rambung Merah. Rambung Merah Bandar Pulu, ujung ke atas lagi. Ya dia di situ rumahnya. Ya, Bandar Pulu lagi yang song-songan Bandar Pulu naik terus ke sana. Nah, perkebunan dia tinggal situ, kalau abang itu kerja pindah ke situ. Kita patuhi Pak. Asalkan pulang kampung, gitu cerita. Pulang ke Ampat di kecamatan Simpang Ampat, arah ke Tanjung Bali, kuburan Cina ke dalam. Situ kakak kita nomor 4. Disepakati. Yang kelima ke Medan, ke tempatku. Jadi aku gak pulang kampung lah, waktunya ke Medan. Nah itulah seingat aku Pak, aku tak pulang kampung ke Medan. Nah itu dia. Baru yang ke-6 adikku balik lagi ke kampung Air Batu. Nah itu dia. Nah ke-7 udah masuk posisi selanjutnya. Kemana aku sudah ikut berkumpul. Orang itu menentukan. Tak lagi mau orang itu ke Medan. Udah lah incek kata orang itu. Kata asalkan pakai incek itu kok di kampung kami pakai tulang. Incek. Tak usah lagi ke Medan. Tak ada kampung kita di Medan kata orang itu. Bawa Kumangi pun tak ada kata. Artinya Medan ini bukan kampung. Medan ini lapangan. Medan, lapangan Pak. Jadi orang yang menguasai Medan itu menguasai lapangan. Nah gitu. Nah itulah seringan itu. Enak Pak pulang kampung. Tapi pulang kampung itu beratnya apa? Kalau tak ada bekal. Bukan sekedar ongkos yang ditanggulangi Pemprov di sana sama Pemkab Kota Medan. Yang besar-besaran gambarnya itu gubernur. Baru Pemkab Kota Medan, Pemko Medan, gambar Pak Bor. Besar-besar itu. Mudik bersama. Gratis, oke. Ongkos. Apakah mungkin kita pulang kampung tak bawa oleh-oleh Pak? Datang kita ke kampung sampai situ salaman selesai pulang. Masa bawa oleh-oleh. Bilang orang kampung kami, bausan tak usah balik kok membuat malu gitu. Malu, masa mendirikan dinan langsung pulang pemain maila doh. Bagus kau usah pulang kampung. Kalau nggak ada yang mau kau kasihkan sama orang tuamu atau sama orang-orang yang Liman ahabba san ilaina, yang memberikan cinta dan kasihnya kepada kamu. Tak selamanya yang memberikan kasih dan sayang kepada kita itu adalah ayah mak kita. Kurasa
rasakan itu Pak. Ketika meninggal ayah kita, aku berumur 5 tahun. Makku pindah dan aku dibesarkan oleh kakak-kakakku. Kadang tak suka orang sama aku, pindahkan ke sana kakak nomor 2. Kadang agak-agak rising orang itu, pindahkan kakak nomor 3. Pindah-pindah aku Pak. Makanya kan pengalamanku banyak. Terakhir aku tamat SD, campakkan orang ke pesantren. Selesai. Ada lagi cerita itu. Udah tamat pesantren, dicampakkan lagi aku ke Medan. Selesai. Sampai di Medan, rumah tangga aku di sini. Selesai. Tapi gitu, enak itu. Asal pulang kampung aku Pak dulu, masih belum punya mobil, naik motor tuh kamplas. Bawa tas be. Udah punya mobil, bukan punya mobil, udah mulai hebat. Orang kampung ku bilang, hebat kau yo. Asal balik bukan diganti motor kau. Ya Wak, ku bilang, betul. Ya Wak. Tak tahu dia, asalkan pulang aku merentalnya aku Pak. Tapi yang penting style, gaya. Pulang kampung itu digayakan Pak. Jangan kau loyo macam bongkok-bongkok pulang kampung, malu. Jadi asalkan pulang kampung ketawa tuh hebat aku karena bukan diganti motorku. Sekarang tak dibilangnya hebat lagi aku. Aci itu saja motor kau tak berganti lagi. Baru betul mobilku, mana tak berganti lagi. Tapi orang suka tahu kenapa? Karena pikirnya apa? Itulah kehidupan. Kita harus menunjukkan gaya kita. Memang itu dalam Al-Quran. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus dan cantik kalau kau berada di masjid. Jangan tuh. Salah itu kalau orang pakai ke masjid itu pakai baju tulisannya kamput, pakai baju tulisannya apa? Bukan waktu kampanye itu. Ada apa baca sini? Pilihlah Prabowo, Gibran, Amin ini itu. Masa enggak ada sholat? Yang penting Ustaz kan bersih. Bukan cerita bersih sekarang, cerita apakah itu yang terbaik. Makanya kalau Bapak tengok aku kemarin, kalau aku pakai jas, ya, nggak mau. Kalau kita ditelepon si Alpir, Ustaz, perintah komandan begitu. Ustaz dipantau malam ini gitu. Mantap apa? Aku rapi, style gaya cukup, datang tepat waktu. Karena yang lalu Pak, Bang Adib, yang lalu aku masuk kemari, begitu siap, tak ada satu pun kawanku. Cepat aku pulang, gak tahu apa masalahnya, gak ngerti aku. Iya, kok pulang Bang, baru pulang, semua pulang, gak ada lagi cerita kopi. Apa udah Bang, kurang lebih gimana ya gini. Pesan mama aku dulu, ini cerita mama aku ini, udah meninggal ya. Aku kan jadi pegawai. Bilang, nanti nak, kalau kau pegawai, kalau pensiun kau, jangan sempat melek lampu di rumah. Apa artinya? Begitu pensiun, gantilah bola 50 itu jadi bola 5 watt. Tak terbayar kau lagi, listrik kau, jangan. Janganlah, nggak boleh kayak gitu. Makanya aku bilang sama kalian orang-orang tua kemarin ini, makin tua-tua kalian jangan makin melek. Aku udah lama aku ikut di sini. Dari mulai aku ganteng sampai lebih ganteng sekarang ini, tak pernah aku menganggap tua kemarin ini masih kaleng-kaleng. Enggak. Aku semalam tanya, nggak ada lagi minum-minum, nggak ada, bosnya tak ada. Jadi kalau bosnya tak ada, anak buah nggak bisa ngambil sikap. Jangan buat aku macam-macam kawan. Sedih aku nanti. Ini cerita pulang kampung ini. Mak aku udah tak ada, ya aku tak ada. Kawan kau pun sini tak ada lagi. Coba mana coba? Aku tak mampu saat kira malam begini nih. Tadi ecik-ecik aja, kan kalau masuk ke dalam hati. Apalagi gini ganteng-gantengnya, infaknya, malam ke-26 300 sekian ribu. Nah, ada itu. Tak betul itu. Pasti ada yang gak ngasih. Nah, karena aku tunjukkan tadi ngasih.
Walaupun bukan cinta berapa ribu, pokoknya nampak lah ngasihnya gitu. Besok malam gue tengok kalau sempat 300 juga berarti aku yang salah itu. Aku pompa orang ini kan gitu. Nah itulah pulang kampung itu. Jadi pulang kampung dunia saja perlu bekal, apalagi pulang kampung akhirat. Pulang kampung dunia kita kumpul di Medan ini, kita habiskan ke kampung, bisa kita cari lagi di Medan. Kalau pulang kampung akhirat, iya, kalau anak yang kita tinggalkan mengerti tentang kita, iya, kalau keluarga yang kita tinggalkan ini paham dan mau memberikan sebagian dari rezeki yang telah kita berikan kepada mereka, mereka manfaatkan untuk dapat kepada kita. Tak jarang orang Pak menangis dia dalam kuburnya, ditinggalkan ayah ibunya harta yang banyak, dibagi-bagikan untuk anaknya. Tetapi dari apa yang dia cari itu, anaknya tidak ingat tentang orang tuanya. Banyak Pak. Jangankan masih udah meninggal, masih hidup aja nggak ditergiin orang tuanya. Apalagi sudah datang orang ketiga, siapa itu? Menantunya, gimana? Nah, datang ayahmu gitu. Tengok dibilang ayahmu. Jadi ayah siapa? Datang ayah. Gak usah pakai nama-nama lagi. Ini datang mamamu, datang adikmu, datang abangmu. Mana pakaimu lagi? Jangan pula dibilang kita, nggak bisa. Datang ayah, dan datang ayah bang, datang mama, alhamdulillah. Datang abang, kan jelas. Datang abangmu. Jadi kalau bukan abangmu, abang siapa? Itulah Pak. Sudah. Pulang kampung ke akhirat perlu modal. Allah menegaskan itu. Cari bekal yang banyak karena kau akan pulang kampung akhirat. Satu. Jadi kesimpulannya, pulang kampung perlu modal. Dah. Kalau suku tanyakan salah satu modal malam terawih, Pak. Ini modal nih. Ya. Kedua, kenapa orang akan pulang kampung? Jawabnya, kampung yang ditinggalkan sudah asing bagi dirinya. Pasti gak enak pulang kampung. Aku pernah menguar perasaan aku pergi aku ke Sabadolo kampung kita, kan kampung Bugis sana. Jadi ku ajak anak-anakku, kita mau pulang ke hutan. Betul lah ya, ada kampung kita, ada aku bilang. Berangkatlah pulang naik mobil kan, tapi udah hari raya di Tanjung Balai di Sarung pulang ke sana. Begitu sampai ke Sabadolo gitu, mulai nampak orang-orang lewat kan. Assalamualaikum Bung. Bukalah kaca ini. Assalamualaikum Bung. Lama Bung itu nengok. Isi doho. Siapa nak kau? Kan gitu. Anakku di belakang batu. Katanya terkenal. Rupanya Opung tuh belum gak kenal. Itu Opung tuh yang udah tua mungkin gak kenal itu tuh. Bilang gitu pula kan. Masuk ke masjid. Assalamualaikum tulang. Ini udah tadi kan hukum tulang nih. Waalaikumsalam. Lama dia mengenali aku. Orang memang gak kenal itu mana di luar aja. Orang gak kenal dia. Udah masuk siap sholat semuanya salam. Assalamualaikum dah. Udah pula nih. Nanti kan tutulan ada ayah itu. Waalaikumsalam. Tempat siapa di sini gitu? Tempat siapa di sini gitu? Anak aku lagi batu di pulang kita ya malu kita di sini semua gak ada yang tanda sama ayah katanya. Sudah saat itu tak mau lagi anakku pulang kampung karena kampung keturunanku sudah asing bagi diriku. Itulah disebabkan. Kenapa orang gak pulang kampung? Apa tanya? Bang kenapa gak pulang? Aduh, udah dijual kampungku. Tengok itu. Dijual kampungnya. Padahal yang dijual itu bukan kampungnya, rumahnya, tanahnya, sawahnya. Kalau kampung itu gimana boleh dijual? Gak bisa. Negeri kita ini gak bisa dijual nih Pak. Walaupun ada bilang bentar lagi negeri kita Indonesia akan jatuh ke Cina, dibeli Cina. Bukan. Yang dibeli itu harta orang Indonesia dan martabat orang Indonesia. Kalau negeri ini gak akan bisa hilang ini, gak akan bisa. Kalau kita pergi ke Mekah Pak, kita bangga nengok ini kita bilang Indonesia. Wah Indonesia hebat karena kampung kita. Dan kampung itu disebut dalam hadis Rasulullah.
Hubbul watan minal iman. Cinta kampung itu adalah sebagian daripada iman. Jangan dirusak kampung kita. Itulah dia. Udah? Jadi kalau cerita kampung akhirat macam mana? Pak, pelajari kampung akhirat itu, Pak. Nanti kita mati, tengok tuh, meninggal. Udah? Dari meninggal masuk kemana kita? Dalam kubur kan? Nanti dalam kubur laki-laki yang tahu itu. Dibukakan kapan kita ini, diciumkan kita ke tanah. Tengok tuh, bantal kasih tanah. Gini kan. Tapi kalau orang yang tahu tentang alam akhirat itu, begitu disebutkan dalam kitab Manafil Linas karangan Imam Arsyad Al-Banjari, diterangkan itu bahwa apabila semua pengantar sudah pulang 7 langkah, datanglah 2 malaikat. Datang tuh, debat langkah orang itu macam tentara itu. Terangkat kita tuh. Tapi kita terbangun, tak. Begitu bangun kita tahu bahwa kita sekarang berada di alam kubur, alam barzah. Datang orang. Begitu kita terbangun, mau usah malah kalian selidiki alam barzah itu pasti gelap. Tapi orang yang memakmurkan masjid, menerangi masjid dalam bulan Ramadan, akan diberikan oleh Allah cahaya. Man asroja fi masjidin min masajid Allah Ta'ala fi Ramadan, kadalahu nurun fi qabrihi. Tengok. Jadi jangan sepelekan, menyemarakkan bulan Ramadan, meramaikan bulan Ramadan. Jangan surut kita tentang meramaikan bulan Ramadan ini. Bangun kita sah, ditahan malaikat. Kan jelas. Setelah itu nanti kita akan tunggu semua makhluk ini meninggal. Baru setelah itu akan pindahkan Yaumul Ba'as. Dan situ Yaumul Fasal. Dan situ Yaumul Hisab. Dan situ Yaumul Jaza. Sampai kita berada antara dua pikiran, sorga atau selesai. Itulah dipelajari. Jadi kalau ada kaji tauhid jangan masih muda cerita mati macam mana, nggak boleh kayak gitu. Baru yang ketiga, kenapa orang enggak pulang kampung? Waktu ditinggalkannya kampung itu berkesan negatif. Ada perbuatan jahat yang dikerjakannya. Misalnya apa ya? Misalnya Orlojo, kalau bisa kampung gitu loh, melarikan anak orang. Saat itu kan negatif. Atau mencuri, negatif. Atau membunuh. Pokoknya perbuatan negatif lah. Macam mana mau pulang kampung? Pak malu itu, walaupun kita tetap ingin pulang kampung. Itu cerita dunia. Cerita akhirat macam mana? Bapak dan Ibu lupa bahwa kampung kita sebenarnya adalah di surga. Atau dan nenek kita Adam dan Hawa di surga. Cuman karena mereka berkesan negatif, terusir mereka dari surga. Bukan terusir, diusir dari surga karena melanggar apa yang ditentukan oleh Allah. La taqraba hadhihi syajarah. Didekati pohon. Akhirnya atau nenek kita diusir dari surga. Sebetulnya kalau umpamanya nggak diusir orang tua, kalau capek-capek kita terawih kayak gini, Pak. Jadi surga kian kita kan enak-enak, makan minum mantap. Tapi itulah, mungkin karena terusir dari surga itu kita jadi berupaya menjadi apa? Menjadi orang yang bermanfaat di dunia. Karena orang yang terusir pun dari kampungnya, kalau dirantau dia menjadi orang yang hebat, masyhur, dermawan, orang yang selalu berbuat kebajikan, pasti cepat atau lambat akan diterima di kampungnya sana. Begitu juga dengan kita, jadilah kita orang yang baik, orang yang terus melaksanakan perbuatan disuruh oleh Allah. Akhir nanti ketika akan pulang ke kampung, maka akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Siapakah itu? Itulah orang yang takwa. Siapakah orang yang takwa? Itulah orang yang menjalankan ibadah puasa. Ditambah dengan sisi-sisi lainnya. Setelah itu dia menjadi orang yang lebih takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia si Allah adalah orang yang lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang saudara-saudaraku.
sehingga nanti insya Allah kita akan bertemu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberadaan membawa bekal yang sempurna. Jangan terlalu sibuk mencari hal-hal keburukan dan kesalahan orang lain, tapi berusahalah mencari kekurangan kita, kesalahan kita, sehingga kita berupaya untuk menimpalinya dan akhirnya akan diterima di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan. Mohon ampun kita kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.